Nah, ini adalah gambaran ketika lensa 20 mm-nya Nikon ini digunakan untuk vlogging. Halo semua, ketemu lagi di channel Aris Manandra Saputra. Video kali ini saya berkesempatan mencoba lensa fixnya Nikon. Namun ini bukan hanya fix ya, tapi ini fixnya nano dan juga fixnya wide atau super wide angle. Seperti yang bisa kalian lihat, bentuknya itu sederhana. Dia hanya terbuat dari satu buah plastik ya. Namun ini bukan lensa sembarangan. Ini adalah lensa dengan ring emasnya atau cincin emasnya Nikon, yang dimana itu ditandai dengan tulisan N atau huruf N di sini yang menandakan ini adalah nano crystal coat. Maksudnya adalah lensa ini memiliki coating yang terbuat dari nano kristal yang akan memberikan efek tajam saat ada ghosting atau ada flare dari arah depan. Dia akan memberikan clarity yang lebih kuat sehingga mendapatkan hasil yang lebih tajam dan juga jernih, walaupun ini kategori lensa wide. Nah, yang spesial lagi di lensa ini, dia memiliki bukaan yang sangat besar untuk kategori lensa wide, yaitu f1.8. Kalian bayangin, f1.8 itu biasanya digunakan di lensa fix 50 mm atau 35 ya, bahkan 85 mm yang kategori memang itu diperuntukkan untuk lensa zoom ya. Di sini dia memiliki f1.8 walaupun ini termasuk lensa super wide. Dan saya tadi sudah mencoba f1.8-nya itu bagus banget, bokeh banget walaupun kategori lensa wide, dan juga range-nya, jarak antara objek ke kamera ini juga sangat dekat, sekitar 4 jari mungkin ya. Nah, segini. Jadi misal objeknya di sini, kalian bisa memotret dengan jarak seperti ini dan tetap mendapatkan fokus yang akurat. Ini adalah salah satu contoh gambar yang tadi saya ambil dengan range yang sangat dekat atau f1.8 dengan 20 mili. Kalian bisa lihat di sini. Saya juga sudah mencoba beberapa momen atau beberapa tempat memotret menggunakan lensa 20 mm ini. Contohnya tadi saya ambil di dalam ruangan dengan kondisi minim cahaya, terus juga di ruangan yang cukup sempit, namun bisa menampilkan rumah itu menjadi terlihat mewah atau megah berkat angle-nya yang wide atau focal length-nya yang 20 mili di full frame. Dan lensa ini cocok sekali digunakan untuk pemotretan di ruangan yang sempit atau interior ruangan saat kalian memotret perumahan atau gedung-gedung, building dan juga perusahaan ya. Build quality-nya emang sederhana, dia terbuat dari plastik biasa, namun di sini plastiknya bukan plastik polos yang licin seperti itu ya. Jadi dia ngedop dan juga ada kulit jeruknya khas dari lensanya Nikon. Untuk bagian depannya seperti ini, dia memiliki kaca sebenarnya nggak terlalu besar ya. Namun frame-nya ini sangat besar, jadi saat dilihat keseluruhan seperti ini, lensa ini terlihat sangat lebar pada bagian mukanya, walaupun sebenarnya cerminnya atau kacanya itu nggak terlalu lebar. Yang lebar itu hanya frame-nya aja di sini. Dia memiliki diameter frame 77 mili ya. Dan tutupnya juga terbuat dari bahan plastik. Secara pandangan saya ya, lensa ini memang cukup sederhana tampilannya, walaupun di dalamnya ini luar biasa ya untuk ketajaman dan juga lebarnya. Di sini dia memiliki ring autofocus, maksud saya focusing ring ya. Di sini kita bisa mengatur focusing ringnya. Lalu pada bagian sini terdapat satu tombol dengan 22 pilihan, satunya manual dan juga otomatis. Jadi kalian bisa atur di mode otomatis atau mode manual. Namun dia tidak memiliki vibration reduction atau PR ya, biasa di Nikon itu untuk menstabilkan stabilizer yang ada di dalam lensa. Namun dia tidak memiliki itu. Dan di sini ada penanda focusing ringnya ya. Terus ada emblem-emblemnya pada bagian belakang tertulis Nano Crystal Coats SWM RFD Aspherical 77 mili. Di sini tertera juga ini buatan made in China. Dan ringkas ya. Bentuknya juga enteng, nggak berat banget. Kalau kalian pernah coba lensa Sigma 35 mili itu sangat berat sekali karena bodinya juga lebih kokoh ya dan terbuat dari bahan yang lebih baik. Namun menurut saya ini sudah lebih dari cukup
walaupun terlihat enteng, namun sambungan-sambungan atau desainnya juga terlihat kokoh, presisi, bagus. Untuk outdoor ini juga bagus ya untuk motret pemandangan, dimana kalau kalian butuh lensa yang lebar untuk memotret pegunungan juga bagus. Sayangnya di tempat saya tidak ada pemandangan seperti itu, jadi tadi saya mencoba memotret sebuah garden. Jadi di garden tadi saya mencoba memotret pohon-pohon dan juga taman, serta ada saya coba sedikit makro juga ya di tanaman tadi. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Seperti itu hasilnya, dan rata-rata emang saya gunakan pemotretan tadi di f1.8 karena memang spesialnya lensa ini di f1.8 ya, saya senang banget. Walaupun nggak terlalu berguna kalau kalian gunakan lensa ini untuk memotret foto keluarga, karena di situ kalian butuh ketajaman yang lebar, yang luas ya. Jadi kalian saya rasa butuh f yang minimal ya 2.8 lah, jangan sampai lebih besar dari itu, agar setiap orangnya mendapatkan ketajaman yang sama. Satu hal lagi teman-teman, kelebihan lensa ini dia memiliki autofocus yang sangat senyap, jadi tidak ada suara, nyaris tidak ada suara ya terdengar saat dia mencari fokus, dan juga sangat cepat. Saking cepatnya tadi saya coba motret dan saya cari titik fokusnya, saya pikir titik fokusnya itu belum berpindah. Ketika saya teliti lagi dengan mata, ternyata fokusnya itu udah berpindah karena kesenyapannya tadi. Dimana kita biasa saat menggunakan lensa yang autofokusnya berisik, kita akan tahu ditandai dengan bunyi krik. Nah seperti itu ya. Nah sementara lensa ini tidak sama sekali, jadi nggak ada bunyi sama sekali saat dia menemukan titik fokusnya, dan itu sangat cepat sekali. Saya juga coba tadi di indoor dan outdoor, tentunya di outdoor lebih cepat ya daripada indoor yang memang cahayanya minim, karena autofokus itu juga membutuhkan cahaya yang cukup ya teman-teman. Namun ini kategori lensa yang cukup handal ya untuk kategori indoor dan outdoor. Saat kalian memotret indoor dengan cahaya minim pun, dengan bukaan f1.8-nya kalian akan mendapatkan cahaya yang cukup banyak masuk ke dalam kamera, sehingga dapat menghasilkan suasana yang cukup terang tanpa harus terlalu meninggikan ISO yang beresiko menimbulkan bintik-bintik noise pada sebuah gambar tersebut. Nah ini adalah gambaran ketika lensa 20 mm nya Nikon ini digunakan untuk vlogging atau digunakan menggunakan mode selfie seperti ini. Jarak antara saya dengan kamera itu sekitar 60 cm ya, atau setengah meter lah kurang lebih. Nah ini tangan saya udah mentok seperti ini, kalian bisa lihat sendiri frame di muka saya ke kamera itu selebar apa. Karena lensa ini saya rasa cukup lebar ya, karena termasuk lensa super wide-nya Nikon untuk kamera full frame di angka 20 mm itu kalau di kamera DX setara dengan 30 mm. Jadi masih lumayan lebar ya untuk kategori lensa dengan sensor full frame. Nah seperti inilah gambarannya. Saya akan coba berkeliling sedikit untuk memberikan gambaran distorsi yang terdapat di pinggiran-pinggiran tepi-tepi lensa 20 mm IFS Nikonnya ini. Nah seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke hasil pemotretannya. Rasanya mendapatkan sebuah lensa 25 mm ini, mencobanya itu adalah sesuatu hal yang sangat senang sekali ya, karena kebiasaan saya itu menggunakan lensa 35 mm. Jadi ketika menggunakan lensa 20 mm ini, rasanya pemandangan atau mendapatkan suasana baru dari frame tersebut, sehingga menampilkan sesuatu yang legah atau lebih luas. Walaupun memang ini dikhususkan untuk mengambil gambar-gambar wide angle dan juga sebuah cincin saat kalian memotret wedding ya, akan lebih bagus dan lebih terarah, tajam, dan fokusnya lebih dapat ya. Lensa 25 mm ini memang dikhususkan untuk memotret-motret objek-objek yang ingin ditampilkan agar terlihat lebih megah atau wah ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang bagus dipotret dengan lensa ini, dan juga ada hal-hal yang memang kurang cocok rasanya dipotret dengan lensa selebar ini. Yang cocok itu adalah seperti kalian memotret bangunan yang seperti saya sebut tadi, atau ruangan yang sempit. Jika kalian ingin melihat menampilkan kesan legah pada ruangan tersebut, serta saat foto bersama di dalam ruangan sempit ketika kalian memotret wedding misalnya, lalu
ketika ingin mengambil dekorasi, apalagi di sebuah gedung ya dengan penuh ornamen-ornamen, kalian ingin ambil keseluruhan ornamen tersebut, itu cocok banget pakai lensa ini. Dan memang kalau kalian punya budget lebih, kalian harus juga punya lensa frame yang lain-lainnya seperti 35 mili, 50 mili, 85 mili, dan juga lensa 20 mili ini, agar mendapatkan suatu gambar yang benar-benar terkhusus untuk kalian potret nantinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like juga jika kalian suka dengan video ini. Dan share sebanyak-banyaknya agar ilmu yang saya berikan itu bermanfaat juga buat orang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.